Robohnya pagar pembatas di Tribun Utara Jakarta International Stadium pada saat grand launching beberapa waktu lalu tentunya membuat perhatian banyak publik, mengingat stadion tersebut baru selesai dibangun. Terlepas dari supporter yang menyalahi fungsi pagar yang seharusnya tidak untuk pijakan berdiri maupun bersender, kualitas pagar yang tidak bisa menjadi fungsi sebagai pengaman juga perlu dipertanyakan. Struktur komponen bangunan yang tidak mampu menahan beban maupun tekanan sebagaimana mestinya. Beban atau tekanan yang dimaksud bisa berasal dari berat manusia, barang-barang di dalamnya, berat air hujan, salju, sampai tekanan angin. Beban itu disebut live load, sedangkan ada juga beban dead load yang asalnya dari bangunan itu sendiri. Ada beberapa faktor sebuah struktur atau bangunan bisa mudah roboh. Menurut Jason Roof, seorang konsultan insinyur di firma Engineering Design dan Testing Group, terlalu banyak orang adalah salah satu alasan umum kenapa suatu bangunan atau struktur bisa runtuh. Ia juga menambahkan robohnya struktur bangunan dapat terjadi karena perubahan pada area yang digunakan tanpa adanya analisis lebih lanjut. Sementara itu, Anthony Ege, profesor teknik sipil di Confederate University, Nigeria, runtuhnya suatu struktur bangunan terjadi karena perubahan fungsi dari desain awal pembangunan. Sebagai contoh, pagar Jakarta International Stadium yang mungkin didesain hanya untuk pembatas, tapi beralih fungsi sebagai pijakan berdiri. Terkadang para kontraktor, insinyur, dan mandor pun bisa melakukan kesalahan. Menurut Jason Roof, kurangnya orang yang melakukan pengecekan rancangan bangunan dapat menyebabkan terjadinya perhitungan yang salah dan juga lemahnya struktur bangunan. Sebagai contoh dan buktinya, struktur pagar Tribun Timur Jakarta International Stadium yang roboh tidak memiliki besi tulangan dan kolom yang terikat dengan cor fondasi utama. Hal itu membuat material hebel yang dipasang di atas pondasi utama tidak memiliki cengkraman yang kuat untuk menahan tekanan maupun beban yang diterima. Ditambah penambahan rolling besi di atasnya. Walaupun sebenarnya bata hebel lebih kuat dibanding dengan bata merah, pada dasarnya hebel hanya pengisi ruang dari struktur utama baik balok maupun kolom yang mengakomodir variabel tekanan lebih saat diberi sandaran atau pijakan maupun beban. Semakin kuat strukturnya, tentunya akan semakin baik hasilnya. Para pekerja juga demikian, mereka bisa saja melakukan kesalahan saat mencampurkan material bangunan. Hal ini menyebabkan adukan material kemudian tidak mampu menahan beban sesuai desain. Pengembang juga tidak luput dari kesalahan dari robohnya suatu struktur bangunan. Menurut Anthony Ege, tidak sedikit pengembang melakukan kecurangan untuk meraih keuntungan lebih banyak. Jika melihat kasus yang terjadi di Jakarta International Stadium, hal yang sama juga pernah terjadi di beberapa stadion luar negeri yang ambruk di area tribun saat pertandingan sedang berlangsung. Seperti insiden rubuhnya tribun terjadi di Goffert Stadium. Dilaporkan Sky Sport, peristiwa itu terjadi pada 17 Oktober 2021. Saat Nijmegen FC yang bermain di Eredivisie, mereka tengah menjamu Vitesse Arnhem FC di pekan ke-9. Laga tersebut berakhir untuk kemenangan tim tamu dengan skor 1-0. Seusai laga, para pemain pun menghampiri supporter yang hadir untuk merayakan kemenangan. Namun saat perayaan itulah insiden terjadi ketika para supporter Vitesse berselebrasi sambil bercingkrak-cingkrak di depan para pemain yang berselebrasi di pinggir lapangan. Tiba-tiba saja tribun paling depan yang diisi sekitar 35 orang roboh tak kuat menahan beban. Stade de l'Élecron Stadium juga pernah mengalami hal yang sama pada laga antara SC Amiens melawan Lille OSC di Liga Prancis Sabtu 30 Oktober 2017 yang lalu. Sempat terjadi peristiwa mengerikan dengan ambruknya salah satu dinding tribun Stade de l'Élecron.
Peristiwa tersebut bermula ketika pada menit ke-15 saat Lille berhasil mencetak gol melalui Fodé Ballo. Dia lalu berlari menuju pinggir lapangan untuk merayakan gol yang dibuatnya. Hal ini membuat para fans Lille yang bergembira ikut berlarian menuju bagian depan tribun stadion. Karena tak kuat menahan banyaknya orang, dinding penahan pun roboh bersama dengan para penonton di atasnya.